Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu KPA Sinode dengan KPA Resort, dengan SPA SMA. Ini adalah pertemuan yang ketiga KPA Sinode dan kakak-kakak semua di wilayah GKE. Pertemuan ini adalah pertemuan rutin kakak-kakak sekalian yang diadakan oleh KPA Sinode 1 bulan sekali untuk sosialisasi bahan ajar kita per bulan. Ya, jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan diri untuk pengajaran bulan depannya, dan bulan depannya ada lagi sosialisasi. Jadi kita sama ya kakak-kakak ya, jadi persepsinya sama, bahan ajarnya sama. Puji Tuhan program ini sudah berjalan baik selama 3 bulan dan kita akan lanjutkan terus. Baik kakak-kakak, kita akan mulai. Terima kasih dari ketua-ketua KPA Resort yang sudah hadir, dari ketua-ketua Jemaat juga, atau ketua resort, ketua KPA-nya, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus. Terima kasih. Ya, acara kita hari ini sebelum mulai saya sampaikan, mohon nanti suaranya di-mute ya, mikrofonnya kakak-kakak, ya supaya tertib dan kita bisa mendengarkan pengarahan dari penulis dan mungkin dari pengurus. Kemudian mohon namanya juga ditulis dari KPA mana atau SPA mana, supaya kita kenal, dan nanti kalau ada pertanyaan juga ya kakak-kakak bisa lewat chat. Nanti kalau bisa videonya diaktifkan supaya kita kenal satu dengan yang lain. Baik kakak-kakak, kita langsung saja mulai. Yang pertama, saya akan sampaikan pesan apa. Setelah ini, kita akan bersama-sama menyuarakan yel-yel anak GKE. 3S dan 3B. Setelah itu kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Happy Septiana Undas. Kemudian pengarahan dari koordinator tim pembuatan bahan ajar GKE Jilid 2 oleh Ibu Pendeta Lia. Kemudian sosialisasi bahan ajar bulan April oleh penulis Ibu Pendeta Suwari Arisona, STH. Kemudian terakhir salam penutup dan doa penutup dan foto bersama. Ya, baik. Kakak-kakak kita menyanyi bersama atau kita suarakan bersama yel-yel anak GKE. Silakan Kakak Titin putar videonya Kakak. Video aku mati kan? Dengan semangat 3S, semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk lebih 3B. Berangkat, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Ya, satu kali lagi kakak. Oke, satu kali ya. Baik kakak, kita akan mulai doa pembuka. Silakan satu kali lagi ya. Supaya lebih ingat kita ya kakak-kakak. Semangat 3S, semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk lebih 3B. Berangkat, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Baik, terima kasih kakak Titin. Ya, silakan kakak Pendeta Happy untuk memimpin kita dalam doa memulai pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan. Iya, apakah suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar, Kak. Dengar. Ya, baik.
Ibu Bapak, saudari-saudara, para kakak-kakak sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima, kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, kami para pengurus, baik kami dari KPA Sinode dan juga resort dan calon resort, maupun kami para pengurus dari SPA Jemaat dan calon jemaat, bahkan juga para guru sekolah minggu, boleh berkumpul saat ini dalam pertemuan virtual, secara khusus untuk mempersiapkan diri kami bersama dalam pelayanan sekolah minggu untuk bulan April yang akan datang. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, baik kami yang boleh berada di tempat-tempat yang mungkin tidak selalu berdekatan, Engkau juga boleh kiranya menopang Tuhan, baik alat komunikasi yang kami gunakan, internet, jaringan kami, agar semuanya boleh dalam keadaan yang baik dan stabil, sehingga juga kami boleh mengikuti kegiatan pada sore hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Demikian juga untuk para pembicara pada sore hari ini Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati mereka, agar segala sesuatu yang dibagikan akan berguna untuk pelayanan sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, sertai kami dalam pertemuan ini, dalam Yesus Kristus Tuhan sumber sukacita, sumber pelayanan yang boleh kami lakukan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Happy. Ya Kak Evi. Ya, baik Kakak, kita lanjut acara kita selanjutnya, yaitu pengarahan dari koordinator tim pembuatan bahan ajar kepada Kakak Pendeta Lia Apriani. Kami persilakan Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Epi. Selamat sore kakak-kakak yang boleh bergabung dalam Zoom pada sore hari ini. Kita bersyukur karena kita boleh kembali diperlengkapi untuk pelayanan kita pada sepanjang bulan depan, yaitu pada bulan April. Ya, kembali kami mengingatkan beberapa hal, bahwa yang pertama, materi memang sudah dibagikan di grup. Mungkin nanti silakan dari masing-masing KPA untuk bisa membagikan kepada rekan-rekan sepelayanannya. Demikian juga hal yang kedua yang mau ditekankan juga, bahwa mengingatkan kembali, mungkin saja ditemukan hal-hal yang sifatnya kekeliruan dan lain sebagainya, silahkan juga untuk bisa menyampaikan, baik kepada kami dari tim buku 3B, ataupun juga menyampaikan kepada pengurus KPA lain, artinya bahwa masih terbuka untuk hal-hal yang sifatnya perlu untuk diperbaiki. Misalnya ada salah nasnya atau salah pengetikan dan lain sebagainya, itu kami masih terbuka juga untuk koreksi-koreksi demikian. Oke, baik kakak-kakak. Pada bulan April, kita akan masuk dalam suasana Paskah nanti ya. Ada sengsara ke-7, Jumat Agung, Paskah, dan seterusnya. Setelah Paskah, jadi subtema besar kita untuk bulan April ini adalah Yesus Juru Selamatku. Jadi sesuai dengan temanya juga, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, berarti kita banyak mengajarkan kepada anak-anak kita tentang baik itu kebangkitan Yesus Kristus, bahkan juga tentang penampakan Yesus Kristus. Kita ingin meyakinkan kepada anak-anak bahwa Yesus ini adalah Juru Selamat bagi semua orang. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bulan April ini ada 7 bahan ajar. Ada 7 bahan ajar, yaitu ada 2 bahan ajar tambahan di luar hari Minggu, yaitu tanggal 7 itu Jumat Agung, dan kemudian ada tanggal 10 itu Paskah kedua, atau mungkin nanti bisa dikatakan sebagai perayaan HUT 184 tahun GKE. Jadi ada 2 bahan ajar tambahan, yaitu Jumat Agung dan juga untuk Paskah kedua.
Ya, kami ingin katakan bahwa mungkin tempat masing-masing itu tidak melaksanakan untuk ibadah Jumat Agung khusus untuk anak-anak dan juga untuk Paskah kedua atau HUT perayaan ulang tahun GKE secara khusus juga untuk anak-anak. Artinya dua bahan ini kami sampaikan sebagai sebuah bahan yang mungkin bisa dikelola oleh masing-masing KPA atau masing-masing SPA, masing-masing guru tentang bagaimana caranya kepada untuk bisa disampaikan juga kepada anak-anak. Artinya kalau tidak ada ibadah Jumat Agung, nanti bisa saja cerita tentang penyalipan Yesus itu digabung dengan cerita kebangkitan Yesus pada hari Minggu, kecuali kalau memang dibuat ibadah khusus untuk anak-anak pada hari Jumat Agung. Demikian juga untuk Paskah kedua. Paskah kedua ini adalah hari Senin, sekaligus juga memperingati HUT GKE. Mungkin saja ada sekolah minggu yang secara khusus juga membuat ibadah untuk Paskah 2 atau ibadah untuk memperingati hari ulang tahun GKE. Silahkan juga jika memang ada memungkinkan untuk bisa dibuat ibadah khusus untuk anak-anak untuk hari Senin itu atau dalam satu minggu itu. Atau kalau tidak, itu mungkin nanti bisa juga digabungkan juga dengan hari Minggu selanjutnya. Atau alternatif lain, guru-guru juga bisa mengambil mengambil aktivitasnya sebagai bahan untuk misalnya perlombaan anak-anak dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKE. Jadi kami berusaha supaya aktivitasnya itu bisa menjadi sebuah bahan lomba seperti itu untuk anak-anak. Oke, baik. Itu saja hal-hal yang perlu kami tambahkan. Selebihnya sama saja seperti minggu-minggu yang sudah kita bahas bersama, dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari penulisnya langsung, yaitu Ibu Pendeta Suari Arisona STH. Beliau adalah Ketua Resort di Resort Semalantan, Kalimantan Barat. Tapi pada hari ini beliau berhalangan untuk hadir, jadi beliau hadir melewati video. Tapi tentu itu tidak akan mengurangi bobot dari segala penjelasan-penjelasan yang bisa disampaikan. Dan seperti biasa, setelah selesai ini nanti akan ada video hasil rekaman yang nanti akan kami upload di YouTube KPA Sinode. Jadi silahkan rekan-rekan guru atau KPA dan sebagainya masing-masing untuk juga bisa melihat di sana, kami bagikan di sana. Oke, baik, mungkin kita langsung saja. Rekaman video ini kalau tidak salah kurang dari 30 menit, artinya sekitar 28 menitan, dan pasti itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Silahkan Kak Titin untuk bisa menampilkan video dari Ibu Pendeta Suari tentang materi pada bulan April. Halo, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam hormat untuk kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada. Ya, apa kabar? Salam dari saya, salam semangat, salam 3S dan 3B, setia, semangat dan sukacita untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Perkenalkan, saya Pendeta Suari Arisona. Saya melayani di Resort GKE Samalantan, Kalimantan Barat. Ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada pengurus Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE dan juga Majelis Sinode GKE yang telah mempercayakan saya ikut serta bergabung sebagai salah satu tim penulis buku 3B Jilid 2 untuk bulan April tahun 2023. Ya, jujur memang untuk penulisan bahan ajar yang ada beberapa waktu ya, diberikan kepercayaan kepada kami untuk menulis bahan ajar ini. Saya mengalami beberapa kendala, tapi puji Tuhan, bersyukur tulisan bisa rampung, bisa selesai dibantu oleh tim editor, tim kreativitas, tim pembaca juga dari Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE. Baik, untuk kita kakak-kakak sekolah minggu, ya kita akan masuk dalam pemaparan materi untuk khususnya bulan April tahun 2023. Ya.
Ada 3 bagian dalam tulisan ini seperti biasa. Ya, memang ada bagian dari latar belakang yang perlu untuk kita pahami bersama sebelum kita mengajar anak. Lalu kemudian ada tata ibadah yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh tim kreativitas juga untuk membawa sekolah minggu semakin luar biasa. Lalu kemudian juga ada cerita pembagian kelas, ya, di mana di dalam pembagian kelas itu ada cerita yang disampaikan, ya, kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Nah, di bulan April tahun 2023 ini, ya, kita bertemu 5 hari Minggu, ya, 1 hari Jumat dan 1 hari Senin. Ya, kenapa demikian? Karena di bulan April kita merayakan momen yang istimewa, ya, di mana kita boleh memaknai dan merayakan Hari Jumat Agung dan Paskah, serta kita juga merayakan hari ulang tahun GKE yang ke-184 tahun. Ya, bersyukur untuk itu. Dan untuk pembelajaran yang diberikan, ya, pembelajaran yang ke-14 sampai yang ke-20 atau 7 materi pembelajaran yang disampaikan dan subtema yang diberikan khusus bulan April adalah Yesus Juru Selamatku. Ya, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau menegaskan terlebih dahulu. Ada beberapa prinsip dari buku bahan ajar ini yang nanti bisa dipahami bersama oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu. Ya, yang pertama, dalam proses sekolah minggu, ya, berjalan dalam 2 tahap. Ya, tahap pertama itu adalah ibadah awal sekolah minggu, di mana seluruh anak-anak dari setiap kelas itu digabung menjadi satu. Lalu kemudian masuk dalam tahap yang kedua, tahap cerita. Ya, di sana anak-anak dibagi kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, sampai pada penutup. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian bahan Alkitab ini digunakan, ya, dalam 3 kelas. Ya, digunakan ada 1 bahan Alkitab yang dijelaskan atau disampaikan, diceritakan dalam tiap kelas. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar itu 1 nas Alkitab yang sama. Jadi cerita yang sama, hanya dengan mode cerita yang dipahami oleh masing-masing kelas, ya. Kelas kecil secara sederhana, kelas tengah mulai dipahami, ya, secara dalam, kelas besar lebih dalam lagi. Nah, seperti itu, ada beberapa prinsip. Lalu kemudian materi yang disampaikan juga memiliki struktur, ya, di mana ada petunjuk waktu hari besar gerejawinya, sehingga anak sekolah minggu memahami bahwa hari itu ada 1 momen, ya, di mana mereka boleh merayakan hari gerejawi, seperti itu. Lalu kemudian ada tema besar, judul pelajaran, bahan Alkitab, dan juga ada alat peraga atau metode yang perlu juga untuk disiapkan oleh guru sekolah minggu. Nah, baik, untuk bagian yang pertama di bulan April, tema besar berakar dalam pengenalan kepada Yesus Kristus, bahan ajar yang ke-14 atau minggu ke-14. Ya, pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, subtema Yesus Juru Selamatku. Judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nas Alkitab yang diambil untuk semua kelas yaitu Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, tujuan dari minggu ke-14 ini dalam judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya, untuk anak, ya, anak mengetahui, ya, mengetahui bahwa
ada pembelajaran atau peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ya, sebelum dia masuk dalam penderitaan di salib. Nah, ini merupakan pembelajaran Minggu Sengsara yang ke-6 atau Palmarum. Jadi anak-anak bisa mengetahui dan menghayati peristiwa Yesus Kristus dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Nah, alat peraga adalah gambar. Jadi ada beberapa gambar yang disiapkan ya untuk anak dalam bercerita. Ya, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Ya, jadi bagaimana guru menceritakan cerita sekolah minggu ya, dengan baik, sesuai dengan pemahaman bahasa anak. Ya, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar menyesuaikan dengan gambar yang disediakan. Itu. Lalu kemudian untuk minggu berikutnya, untuk bahan ajar yang ke-15 ya, itu kita berjumpa pada Jumat Agung atau hari Jumat tanggal 7 April 2023. Ya, bahan ajar minggu ke-15 ya, subtema Yesus Juru Selamatku. Ada judul pembelajaran Yesus disalib, dan juga nas Alkitab diambil dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16b sampai ayatnya yang ke-27. Nah, tujuan dari minggu ke-15 ini atau Jumat Agung ini adalah anak-anak dapat mengetahui kisah penyaliban Yesus dan betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap orang. Ya, jadi kita juga menggunakan alat peraga gambar ya untuk setiap kelas. Ya, sama ada gambar di sana, gambar penyaliban Yesus. Ya, ya, setiap kelas dalam bercerita silakan untuk menyampaikan dengan bahasa anak, bahasa sederhana tentang penyaliban Yesus, baik itu kelas kecil, kelas tengah, juga kelas besar. Ada juga aktivitas yang bisa digunakan untuk hari Jumat Agung ini untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu aktivitas yang ke-15 ya. Untuk anak kelas kecil, mereka menyambung titik-titik ya untuk sampai menjadi gambar salib. Kalau kelas tengah ya, dia menggunakan, ada di sana kata yang tersembunyi. Mereka bisa mencari kata itu dari tulisan ya, bentuk salib. Lalu kemudian mereka boleh sedemikian rupa untuk mencari tulisan itu. Ya. Itu untuk aktivitas anak kelas kecil dan juga anak kelas tengah. Nah, untuk anak kelas besar, aktivitasnya dia menulis cerita. Jadi guru-guru sekolah minggu boleh mempersiapkan anak-anak agar mereka mendengarkan cerita di kelas besar, lalu kemudian mereka menulis cerita tersebut ya, dengan bahasa mereka sendiri, lalu kemudian membacakan dari tulisan tersebut ya, mungkin satu-satu di depan kelas khusus untuk anak-anak kelas besar. Nah, di minggu yang ke-16 itu minggu bahan ajar minggu ke-16, ada Paskah di sana, perayaan Paskah minggu tanggal 9 April 2023. Subtema Yesus Juru Selamatku, judul pelajaran kebangkitan Yesus, nas Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, ada tujuan dari cerita ini atau dari minggu ini adalah anak mengetahui tentang kebangkitan Yesus dan dapat menceritakan kepada keluarga dan teman-teman. Jadi ada alat peraga berbentuk gambar juga. Kita gunakan alat peraga gambar sama seperti minggu-minggu yang lalu, ada gambar ya, di sana. Ya. Hanya saja memang untuk Jumat Agung dan Paskah
jika tidak memungkinkan untuk hari Jumat Agung ada aktivitas anak-anak berkumpul melaksanakan Jumat Agung, itu bisa digabung di hari Minggu. Jadi pemaknaan Jumat Agung dan Paskah bisa digabung dalam satu cerita sekolah Minggu. Kalau memang agak susah untuk kondisi waktu, tapi lebih baik kami sarankan hari Jumat itu ada aktivitas anak-anak untuk mereka boleh sama-sama menghayati tentang kematian Tuhan Yesus, lalu kemudian juga Paskah, mereka boleh bersuka cita merayakan Paskah. Nah, seperti itu. Untuk Paskah, untuk minggu yang ke-16, anak-anak dalam aktivitasnya setelah cerita disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, untuk kelas kecil boleh menggambar atau mewarnai. Mereka boleh mewarnai kubur yang kosong seperti itu. Lalu kemudian kelas besar, kelas tengah juga mereka mewarnai. Silakan untuk mewarnai. Ya, Yesus bangkit. Jadi mereka bisa mewarnai untuk bagian itu. Lalu kemudian untuk kelas besar mereka menggambar. Ada gambar, boleh silakan mereka mewarnai. Silakan mereka mewarnai dari gambar ini. Lalu kemudian mereka boleh mewarnai, melengkapi, lalu kemudian menceritakan kembali untuk cerita yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggunya dalam peristiwa sukacita Paskah. Lalu kemudian minggu ke-17 atau Paskah kedua bertepatan dengan HUT GKE yang ke-184 tahun. Ini jatuh pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Jadi mungkin untuk hari Senin ini kalau memang tidak memungkinkan, ya guru-guru sekolah minggu bisa mengambil waktu yang lain atau hari yang lain, atau boleh bergabung ke tanggal 16 kemudian, ya, atau memang hari Senin ini boleh diambil satu waktu, entah itu pagi atau lebih ke sore hari, berkumpul anak-anak untuk minggu yang ke-17 untuk perayaan Paskah yang kedua. Di sana judul pelajaran belajar melayani. Nas Alkitab dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 10. Tujuannya adalah anak-anak bersyukur, ya, menjadi bagian dari GKE dan berkomitmen untuk belajar melayani sesuai dengan tingkat usia anak. Nah, ada cerita tentang Zakeus yang dipanggil, ya, dengan sukacita melayani Yesus ketika Yesus mampir di rumah Zakeus, ya. Ini gambarnya, ada metode atau alat peraga gambar. Ya, Yesus memanggil Zakeus, ya. Lalu kemudian guru-guru dalam aktivitasnya memperkenalkan lambang GKE ini kepada anak-anak. Lalu kemudian untuk anak kelas kecil boleh mewarna sesuai dengan warna dari lambang GKE ini. Lalu kemudian untuk anak kelas tengah mereka boleh melengkapi satu cerita, ya, tentang sejarah GKE, ya, melengkapi huruf vokal A, I, O, E, O pada tempat yang ditetapkan. Nah, jadi ada cerita tentang kisah sejarah GKE. Lalu kemudian untuk kelas besar ada, ya, puzzle atau melengkapi tulisan ini, teka-teki silang, boleh mengisi, ya, dan boleh bersama-sama dengan kawan-kawannya, berkelompok atau sendiri-sendiri juga boleh, dipersilahkan. Nah, lalu kemudian kita masuk pada minggu ke-18. Nah, minggu ke-18 ini sedikit berbeda dari minggu sebelumnya, ya. Minggu ke-18 ini tepat pada hari Minggu tanggal 16 April 2023. Subtema Yesus Juru Selamatku, judul pelajaran
Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nas Alkitab dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 17. Tujuan anak mengetahui bahwa Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus sehingga Yesus menampakkan diri padanya. Nah, alat peraga yang digunakan adalah drama. Jadi drama ini untuk kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Kalau untuk kelas kecil, menceritakan tentang Maria Magdalena yang sangat mengasihi Yesus ini, ya, bisa diperagakan dalam drama oleh guru sekolah minggu. Lalu kemudian untuk kelas tengah dan juga kelas besar, boleh guru sekolah minggu bersama-sama berkolaborasi dengan anak sekolah minggu, ya, untuk satu drama cerita tentang Maria Magdalena yang mengasihi Tuhan Yesus. Hanya saja memang dalam drama ini, ya, ada bagian yang memang perlu untuk ditekankan, ya, dalam cerita kepada anak, yaitu kesimpulan dari drama itu silahkan nanti disampaikan kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, disampaikan kesimpulan dari drama yang disampaikan oleh guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu dan juga bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggunya. Nah itu, jadi di minggu yang ke-18 itu ada drama. Nah kita masuk pada minggu ke-19, itu hari Minggu tanggal 23 April 2023. Subtema Yesus Juru Selamatku. Judul pelajaran Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nas Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tujuan yang disampaikan pada minggu ke-19 ini, anak-anak tetap memelihara iman setia dan pengharapan yang benar kepada Kristus. Ya, alat peraganya adalah gambar, ya. Gambar. Nah, ini. Ya, sampaikan, silakan untuk menyampaikan. Tuhan Yesus bersama dengan dua orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus, ya. Lalu kemudian aktivitas yang bisa digunakan adalah untuk kelas kecil melengkapi gambar, ya. Ada gambar, ada, ya. Ini gambar, ya, dari cerita yang ada. Lalu kemudian aktivitas anak, mereka boleh menggambar mengikuti dari gambar lengkap ini untuk anak kelas kecil. Lalu kemudian untuk anak kelas tengah, ya, mereka boleh menggunakan alat peraga, aktivitas maksudnya. Aktivitas anak ini mencari atau menemukan 7 perbedaan gambar. Jadi ada 2 gambar, ada 7 perbedaan, ya, dari 2 gambar ini untuk aktivitas anak kelas tengah. Ya. Lalu kemudian untuk aktivitas anak kelas besar, ya, sama dengan anak kelas tengah yang mencari 7 perbedaan gambar tadi sudah ditampilkan. Nah, untuk minggu ke-20, ya, hari Minggu tanggal 30 April 2023, subtema Yesus Juru Selamatku. Ya, judul pelajaran Yesus beberapa kali menampakkan diri. Nas Alkitab dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Tujuan, ya, dari minggu ke-20 ini, ya, anak-anak semakin yakin bahwa Yesus Kristus benar-benar telah bangkit dan memiliki keberanian untuk menjadi saksi. Nah, gambar alat peraga, gambar ini, ya. Ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya. Ya, tuh. Lalu kemudian untuk aktivitas minggu ke-20 untuk anak kelas kecil, ya, pasangkan sesuai dengan pasangannya, ada gambar. Ya, ini gambar, ya,
pasangkan sesuai dengan pasangannya. Jadi gambar ini nanti silakan anak-anak untuk memasangkan mana gambar yang cocok. Lalu kemudian untuk kelas tengah, ya, masing-masing anak ya, diberikan lembar seperti ini, boleh. Lalu kemudian mereka mencari huruf yang tersembunyi dari A sampai Y, nomor 1 sampai 16. Jadi ada kata tersembunyi di sana. Contoh seperti ini, nomor 1, 2, 1, 12, 6, 9, 8, 15. Satu kata yang pertama di nomor 2, B, nomor 1, A, seterusnya sehingga tersusun kata bangkit. Nah itu, jadi silahkan anak-anak melakukan aktivitas bersama-sama dengan guru sekolah minggunya. Dan untuk anak kelas besar di minggu yang ke-20 mereka memperagakan ya, drama peragaan ya. Ya, nanti akan direkam oleh guru sekolah minggu dalam aktivitasnya ya. Dan rekaman ini atau peragaan ini sesuai dengan bacaan Markus pasal 16 ayat 19 sampai ayat 9 sampai 14 ya. Cari anak-anak yang memang mau tampil untuk memperagakan dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14 ini yang suaranya lantang ya, agar bisa direkam ya oleh guru sekolah minggunya dalam satu cerita yang menarik, lalu kemudian nanti bisa dikirim ke KPA, pengurus KPA Sinode GKE untuk dimasukkan dalam YouTube YouTube KPA Sinode GKE. Nah itu, jadi untuk bulan April tahun 2023 pembelajaran khusus di bulan April itu ada 7 pembelajaran. Jadi saya singkat untuk menyampaikan bagian ini. Yang penting guru-guru sekolah minggu ya, atau kakak-kakak sekolah minggu bisa memahami dari buku yang sudah dibagikan atau bahan ajar ya, pelajaran anak Gereja Kalimantan Evangelis ya, dan juga alat peraga dan aktivitas yang ada. Silakan guru-guru membaca ya dengan baik, memahami dengan baik untuk bagian-bagian yang perlu disiapkan tiap minggu. Nah itu penjelasan dari saya untuk bahan ajar di bulan April tahun 2023 ya, untuk tema besar berakar dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Jadi guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu bersemangat untuk menyaksikan atau menceritakan atau melayani anak di tempatnya masing-masing. Kita sama-sama berdoa satu dengan yang lainnya agar kegiatan anak-anak dimanapun, di sekolah minggu manapun, khususnya di GKI, Gereja Kalimantan Evangelis, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kita didukung luar biasa oleh pengurus KPA Sinode GKI dengan menyiapkan bahan ajar minggu per minggu, dan kita berharap anak-anak kita diberkati dan mereka memiliki iman yang kuat, iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus, iman yang tidak rapuh, iman yang kokoh. Dari semenjak kecil mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, sampai pada dewasanya mereka tetap bertahan dari badai hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Itu saja dari saya, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih kurang dipahami atau terlalu cepat yang saya jelaskan, saya sampaikan. Ya, silakan guru-guru sekolah minggu untuk melihat kembali atau membaca, memahami kembali dari bahan ajar yang sudah disiapkan atau sudah dikirim kepada guru-guru sekolah minggu untuk dipelajari bersama. Saya minta maaf atas keterbatasan saya sebagai tim penulis. Terima kasih kepada tim editor, tim kreativitas, tim pembaca,
dan pengurus KPA Sinode GKE yang telah mempercayakan saya untuk menjadi salah satu penulis dari bahan ajar. Ya, kiranya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi sukacita bagi kita sekalian. Salam dari saya, Pendeta Suwari Arisona, yang melayani di Resort GKE Samalantan, Kalimantan Barat. Sampai berjumpa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Lia. Ya, silakan. Ya. Ya, demikian kakak-kakak penjelasan dari Pendeta Suwari Arisona selaku penulis untuk bahan ajar pada bulan April. Mungkin ada tambahan penekanan yang mau kami tekankan tadi. Pertama bahwa ada mewarnai logo GKE ya. Jadi harap kakak-kakak untuk bisa melihat logo GKE yang benar. Karena kadang tahunnya itu salah warnanya, warna hitam yang biasa ada itu seharusnya warna ungu. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi ajarkan kepada anak-anak warna yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada aktivitas yang kalau tidak salah minggu terakhir untuk kelas besar itu sebenarnya pantomim, atau kalau memang mau dikreasikan menjadi drama juga bisa saja. Silahkan masing-masing KPA atau masing-masing guru sekolah minggu untuk berkreasi. Nah, tadi ada targetnya bahwa nanti ada file video rekaman yang kemudian bisa dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan posting upload di YouTube-nya KPA Sinode. Jadi ya silakan, semoga ada dari kakak-kakak guru sekolah minggu se-GKE yang kemudian bisa untuk mengelola itu dan mengirimkan kepada kami. Kami dengan sangat senang hati menerimanya. Ya, anggaplah itu sebagai bagian dari kita menunjukkan ini loh, anak-anak GKE dengan segala keaktifan, kekreativitas mereka dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa anak-anak GKE itu juga luar biasa. Baik, terima kasih. Itu saja yang perlu kami tambahkan dari tim. Kami kembalikan kepada Kak Epi. Baik, terima kasih Kakak Pendeta Lia Apriani. Baik, kakak-kakak, sudah disampaikan secara umum bahan ajar kita selama 1 bulan. Nah, kakak-kakak, bahan ajar ini hanya secara umum disampaikan tiap bulan. Kami menyarankan dan memang lebih baik kakak-kakak mempersiapkan per minggu dengan guru-guru sekolah minggunya. Lebih detail persiapan. Jadi ada pertemuan rutin guru-guru sekolah minggu untuk mempersiapkan bahan ajar tiap minggu. Ya, kami berharap kakak-kakak semua di semua tempat di GKE bisa menyediakan waktu untuk mempersiapkan bahan ajar tiap minggu sebelum disampaikan ke anak-anak. Jadi kita sama persepsi, sama bahasa, dan sama bahan yang akan disampaikan sehingga tercapai tujuan dari bahan ajar atau firman Tuhan yang kita sampaikan ke anak-anak. Itu saja tambahan dari saya. Kalau kita lanjut ya, Ibu Pendeta Lia, kita sepertinya tidak panjang untuk momen hari ini, ya, untuk pertemuan bulan ini, ya kita lanjut saja. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh pengurus atau salam atau apa hal-hal yang disampaikan oleh pengurus KPA Sinode. Ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua KPA Sinode kepada Ibu atau Kakak Pendeta Maria Angela. Kami persilakan untuk menyampaikannya dan nanti sekalian kita akan tutup pertemuan kita pada sore hari ini dan terakhir kita akan berfoto bersama. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Pendeta Ella, kami persilakan.
Ya, silakan Ibu Pendeta Ella. Beliau lagi bergabung seperti ini. Lagi di waiting room. Oke, sembari menunggu Ibu Pendeta Ella masuk. Dari Sekretaris KPA Senode, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar Kak Sari. Ya, terima kasih KFG. Untuk dari kami, untuk kegiatan kita di bulan April memang cukup banyak ya. Tadi sudah ada HUT GKE, ada Jumat Agung, juga ada Paskah yang kedua juga. Dan biasanya di Jumat Agung itu kita mengadakan perjamuan kudus untuk anak. Jadi ada liturgi khusus yang sudah dibuat, yang biasanya kita laksanakan. Nah, untuk Jumat Agung bisa saja kita gabungkan dari yang jadwal yang sudah di materi yang disampaikan tadi, seperti itu. Dan untuk tadi yang untuk logo atau lambang GKE, memang pada saat mewarnai kita sebagai guru-guru sekolah minggu lebih dulu mengetahui. Dulu pernah ada edaran tentang lambang GKE ini, nanti saya akan tanya lagi kepada MPH surat itu dan beserta penjelasannya. Karena bukan anak-anak saja yang mungkin tidak tahu. Dari resort pun, dari jemaat pun kadang menggunakan lambang yang dulu, yang 1935, kemudian ada yang gelombangnya biru semua, padahal ini kan gelombangnya ada 5, kemudian itu diperhatikan, kemudian juga tulisan 1839-nya karena mungkin kesalahan cetak atau apa, masih menggunakan yang cetakan warna hitam. Jadi sebenarnya sesuai dengan tulisan warna Gereja Kalimantan Evangelis dan juga ada lingkaran yang mengelilinginya itu warna ungu. Nanti pada saat mewarnai sekalian kita mengasih tahu kepada anak-anak kita mereka supaya mereka lebih mengenal GKE. Dan untuk kegiatan Paskah rencananya itu akan bekerja sama dengan KPA Resort Samyang Layang. Ya, mungkin mereka yang akan menyiarkan dari sana dan kita semua akan bersama-sama menyaksikannya ya sebagai tuan rumah Samyang Layang. Kemudian nanti juga ada deklarasi gereja ramah anak yang tadinya pada bulan April ini, tapi karena persiapan yang dan berbagai pertimbangan akhirnya nanti akan dideklarasikan di bulan Juli. Di bulan Juli. Nanti di Resort GKE Palangkaraya Tengah. Itu aja untuk pemberitahuan, menginfokan untuk kegiatan dari KPA. Terima kasih. Itu saja Kak Evi. Ya, baik. Terima kasih Kak Sari informasi yang disampaikan ke kita semua. Baik, lanjut. Acara kita terakhir, salam dari pengurus KPA yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPA Senode kepada Ibu Pendeta Maria Angela. Kami persilakan. Sekalian doa penutup. Ya, selamat sore. Apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya, bisa. Oh, syukur kalau begitu.
Baik, Shalom, Ibu, Bapak, kakak-kakak semuanya. Puji syukur, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Ini menjadi kegiatan rutin kita bersama setiap bulannya, di mana kita bisa saling berjumpa satu dengan yang lain, berbagi informasi, hal-hal yang penting terkait dengan pelayanan sekolah minggu dari tingkat Senode, Resort, Jemaat, dan ini menjadi pelayanan yang penuh berkat kakak-kakak, penuh sukacita yang bisa kita berikan bagi anak-anak sekolah minggu di jemaat kita, di area pelayanan kita masing-masing. Terima kasih untuk narasumber hari ini, serinya memberikan banyak hal dalam rangka untuk persiapan memasuki bulan April. Ada perayaan Hari Raya Gerejawi di sana, suatu perayaan sukacita, Paskah, kemudian juga sebelumnya Jumat Agung tentunya. Ini semua juga mendatangkan sukacita dan berkat bagi anak-anak, di mana mereka semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka bisa semakin bertumbuh, berbuah, dan berakar. Teman-teman sekalian, apapun yang kita alami dalam pelayanan, tentu ada kalanya kita bersama-sama bisa memperoleh semangat, tetapi mungkin saja saya tidak tahu di pertengahan tahun atau menghadapi pertengahan tahun ini ada banyak hal yang kita alami. Harapannya adalah semangat itu tetap ada, tetap bertahan, semangat yang tetap menjadi komitmen, semangat yang tetap menjadi bagian prioritas dalam pelayanan ini. Kemudian kerjasama tim terhadap resort, jemaat, kemudian sesama teman pelayanan, itu juga kiranya menjadi satu poin yang juga bisa memberikan semangat, saling berbagi, dan lain sebagainya, itu juga harus tetap dipertahankan. Kemudian juga teman-teman Sinode, wah, saya lama nih tidak berjumpa. Ada banyak program yang saya ikuti dari belakang, tetapi saya tidak bisa hadir bersama dengan teman-teman di Banjarmasin, di Palangkaraya, untuk bersama-sama menjalankan program. Tetapi itu juga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi program, apa yang menjadi target kita di GKE ini, dan itu juga bisa menjadi karya pelayanan yang luar biasa. Dan boleh berbuah manis, boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Kita saling mendukung, saling menyemangati, itu saya rasa menjadi poin penting ya, kakak-kakak. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang buku. Sampai sejauh ini belum dicetak ya, kakak-kakak. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sebenarnya juga kita menargetkan itu bisa dicetak dalam bentuk fisiknya begitu, dan bisa diperjualbelikan gitu untuk sekolah minggu. Tapi kami mohon maaf sekali teman-teman semua, bahwa rupanya ada begitu banyak hal sehingga kita sampai hari ini belum bisa mencetaknya secara fisik. Tetapi setiap bulannya KPA Senode selalu berupaya memberikan informasi melalui jalur tercepat, teman-teman, itu melalui WA Group, dengan akses yang lebih terjangkau sampai ke daerah-daerah. Jadi itu yang juga bisa kita sampaikan kepada di tiap kelompok-kelompok sekolah minggu. Dengan cepat, kan biasanya kalau handphone saya rasa semua orang memiliki begitu. Hanya saja mungkin satu kendalanya gangguan sinyal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah, kakak-kakak.
Jadi persiapan maksimal untuk pelayanan-pelayanan kita. Saya rasa itu saja, Kak Epi, yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita. Langsung berdoa ya, Kak Epi ya. Langsung berdoa, selanjutnya kita foto bersama ya kakak-kakak. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari-hari yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memilih kami semua untuk terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, pelayanan yang boleh menjadi berkat bagi anak-anak untuk bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan, mengenal tentang Yesus Kristus yang sesungguhnya, sehingga mereka memiliki iman Kristen yang sungguh kuat ya Tuhan di tengah-tengah tantangan dan rintangan di dunia ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami melakukannya adalah untuk Tuhan, maka kami pun akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari setiap talenta dan karunia yang telah Engkau nyatakan bagi kami semua. Baik itu melalui apa yang kami katakan dari mulut kami, apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang tercurah dari hati kami. Kiranya Tuhan menjadi pengendali atas kami semua, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menjadi contoh yang baik bagi anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak yang pada saat ini sedang kami layani. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini, dari tingkat sinode, resort, jemaat, kelompok-kelompok, lingkungan sekolah minggu. Tuhan senantiasa menjaga, melingkupi, dan memberkati mereka. Inilah kami Tuhan, dengan segenap hati dan kehidupan kami serahkan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.